dari awal aja kita tanya-tanya sama Dudu nih yang udah pengalaman personal banget tentang kehidupan, termasuk masa kini dan sekarang dan nanti yang akan datang. Jadi mungkin untuk saat ini kan mereka silaturahmi dulu, soalnya kan jarang banget mesti lewat sini silaturahmi, ya kan Bang Dudu? Atuh mohon. Alhamdulillah. Jadi kita kita berbagi cerita aja, ilmu pengetahuan gitu dan pengalaman, terus hal untuk pribadi sekarang dan nanti. Iya harus. Misalkan kayak contoh yang sekarangnya gitu kan, kalau kita misalkan mempunyai pengen mempunyai jodoh pasangan hidup untuk yang akan langgeng. Memang kita susah-susah gampang-gampang kayak gitu ya, tapi kalau misalkan untuk yang akan yang kita misalkan rencanakan kadang-kadang sesuai keinginan kita, sesuai harapan kita, mungkin kita itu butuh rasa sabar, tapi itu juga gimana pribadi kita gitu kan, dan harapan tujuan kita mungkin kita juga yang bisa melihat untuk misalkan langkah yang akan datang, orangnya seperti apa dulu gitu contohnya ya kan. Jadi ini temanya tentang perasaan, tentang masalah kita akan jodoh yang akan datang dan akan sesuai harapan. Iya gitu kan, kadang-kadang kita itu pemilih jodoh, kita itu meyakinkan pada pribadi kita bahwa dia itu cocok akan kita langsung dan seutuhnya sampai sekarang dan nanti gitu kan, untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Tapi kan belum tentu, tapi kita udah berupaya, berusaha, tapi sebelum kita menikah itu kita selalu ada permasalahan. Dan dari situ itu contoh kecilnya aja dari Bang Dudu seperti apa gitu, yang harus misalkan memperbaiki apa dari kesalahan pribadi kita ataupun dari si cowok itu, atau kita mesti pandangannya mesti seperti apa perihalnya kayak gitu. Kalau dari sifatnya Adam dan Hawa harus sesuai dengan harapan tersebut, artinya keinginan di antara kepribadian si cowok terhadap wanita terhadap kebalikannya lah. Iya, sebaliknya ya. Artinya kan tidak harus sesuai dengan harapan. Itu kan semua tuh hanya ada dalam komik saja. Harapan itu kan artinya kita sebagai makhluk, sebagai manusiawi, pada intinya ingin sesuai dengan harapan yang kriterianya di antaranya A, B, C, dan Z itu sesuai kan, itu yang luar biasa. Barangkali ya kita seolah-olah yang kita yang menentukan. Iya. Oke lah untuk berpandangan secara prinsipnya manusia. Ketika berbicara kepribadian ataupun itu kan hanya bab lisan saja. Hanya lisan aja ya. Belum tentu kepraktekannya. Iya betul. Kadang-kadang orang lagi-lagi. Jadi skenario Gusti Allah itu, skenario Allah Subhanahu wa taala tidak diharuskan. Justru ketika berbicara hal tersebut, dia tidak sesuai. Itu belum tentu. Justru hal itu yang terbaik buat diri kita. Karena kenapa? Mungkin dari salah satunya dia itu bisa mengisi di antaranya kekurangan kita. Itu contoh kecilnya. Jadi ya oke lah, patut untuk menerima dari sisi sahabat. Dari contoh misalkan cowok yang kita pengen misalkan baik-baik itu buat jadi imam, itu contoh kecilnya itu seperti apa dulu itu Bang? Yang jelas satu sholatnya dulu. Yang terus baik. Yang utama gitu ya, pakai yang utama. Terus yang kesananya itu seperti apa? Yang kesananya sifat bertanggung jawab. Bertanggung jawab dunia maupun akhirat ya, Jadi, susah dan senang gitu ya. Jadi pertanggungjawaban itu bukan hanya dari lisan, pertanggungjawaban itu lahir batin, di antaranya kemurnian, menjiwa raga, mendarah daging. Ayo bertanggung jawab ya. Bismillah. Seperti itu. Jadi ketika aku mau orang yang bertanggung jawab. Iya. Justru semakin diomongkan, semakin itu orang tuh iya. Demi Allah itu bohong. Benar. Mending praktek tindakan pelaksanaan yang penelitiannya kita bisa mengukur. Orang tanggung jawab loh. Itu dari rasa hati. Dari hati ya. Itu nggak usah harus diucapkan. Benar. Lagi salah. Jadi emang seperti itu sih. Kalau misalkan sifat orang itu kan berbeda-beda. Cuman kita hanya yang tahu dalam cara pikiran kita sendiri. Kadang-kadang menurut pribadi dia itu orangnya baik, belum tentu juga menurut kita baik. Tapi itu semua kalau jodoh itu terdapat rahasia
sikannya Rio Gusti Ya, Allah. termasuk kita yang tidak Kita jangan mengatur Gusti Allah, jangan mengatur. Ketika kita membicarakan hal jodoh, hal atau kematian, dan segala rupa. Iya, berarti semua itu mesti kita syukuri apa adanya dan kita jalani, kita nikmati. Bersyukur, menerima syukur. Iya. Kita toh hidup ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Iya, benar. Kita dari nol, bahkan mungkin dari minus. Nah itu kita bisa nggak cara mensyukurinya? Itulah syukur nikmat, atau kata Kiai mah wabi'ai Allah hirot, itu kata-kata orang kan buru-buru ramah, tetap aja oknum Kiai atau pura-pura jadi Kiai asal jento. Dan ya mungkin itu tadi hanya sekilas ulasan Iya. dari intinya tetap ketika kita berbicara apa ya sifatnya makhluk untuk meyakini, ketika berbicara aku ini punya target tahun 2003 harus ke 2004 2025 gitu 2000 berapa 3 berapa Tahun 2004. 2000 besok nih Tahun 2024 kan? Iya. Ini 2023, 2024, 2025. Masa sih harus kesekian Masa sih mau gini-gini aja. Emang nggak mau punya target seolah-olah gue nih harus 2026 ataupun 2025 kita harus menikah. Tapi dari cara prinsipnya dari sekarang harus meniti, menyerap dari beberapa gelintiran kaum Adam yang seolah-olah ini kriteria yang harus digarisbawahi seperti itu tadi. Ya mudah-mudahan dengan adanya doa dari sekian banyaknya yang lain subscribe lama atau ini kan mudah-mudahan aja ya dengan banyaknya doa kita itu sesuai keinginan dan harapan kita, amin. Kita juga tetap berusaha dan tetap semangat, amin kan itu dari hati kita nyatakan. aduh lo matiin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos.